Fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an. Hadirin rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam bahwa Rasulullah bersabda, inna hadhihi, sesungguhnya ini as-shalah, yaitu salat, la yasluhu fiha, tidak boleh ada di dalamnya syai'un min kalamin nas, ucapan manusia sedikit pun. Innama huwa at-tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya di dalam salat hanyalah ada tasbih, takbir dan juga qiraatul Qur'an. Hadirin rahimakumullah, hadis ini dikuatkan dengan hadis dari Zaid bin Arqam. Disebutkan wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi shalah ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Hakam dan juga Zaid bin Arqam, itu memiliki satu pembahasan, yaitu bahwa ketika kita sedang menjalankan sholat, maka kita tidak boleh berbicara. Hadis Zaid bin Arqam, in kunna, sesungguhnya dahulu kala, lanatakallamu fi shalah, kami berbicara ketika melaksanakan sholat, ala ahdin nabi, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu, salah seorang dari antara kami, yukallimu, berbicara, mengobrol, sahibahu, dengan temannya, hatta nazalat, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Faqala fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Ketika ayat itu turun, maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Kedua hadis ini merupakan hadis bahwa di dalam sholat itu disyariatkan untuk tidak berbicara, untuk diam, tidak mengucapkan sesuatu kecuali tasbih, takbir, dan juga membaca Al-Quran. Di zaman dahulu, di awal-awal Islam muncul, saat awal-awal Nabi Muhammad SAW diutus dan disyariatkan sholat baginya dan juga umatnya,
Antar makmum dengan makmum yang lainnya itu masih bisa saling berbicara, saling ngobrol. Sebagaimana antum sekarang ngobrol. Saling berbicara. Ya. Di dalam sholat ini pernah diperbolehkan. Namun ketika turun ayat hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kebolehan berbicara di dalam sholat itu dinasakh, dihapus. Fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, kami dilarang untuk berbicara. Itu di dalam sholat. Hal ini disepakati oleh para ulama bahwa di dalam sholat itu tidak boleh berbicara secara sengaja. Disebutkan oleh Ibnul Mundir dalam kitab ijma'nya, ajma'a ahlul ilmi ala anna man takallama fi salatihi amidan wa huwa la yuridu islahi salatihi anna salatuhu fasidah. Para ahli ilmu bersepakat bahwa siapa saja yang berbicara di dalam salatnya secara sengaja dan dia tidak ingin memperbaiki salatnya dengan bicaranya tersebut, maka salatnya itu adalah fasid, batal, tidak diterima, harus diulangi. Nah, secara zahir kedua hadis ini menunjukkan bahwa larangan berbicara itu tidak hanya untuk orang-orang yang sengaja berbicara, akan tetapi mencakup juga orang yang lupa, orang yang jahil, orang yang bodoh tidak tahu hukumnya, dan juga orang yang berbicara dengan maksud memperbaiki sholatnya, memperbaiki shaf atau memperbaiki sholat, entah itu memperbaiki bacaan imam dan lainnya. Nah, kenapa? Karena zahir dari hadis ini bahwa hadis ini adalah bersifat umum, yashmulu anwa al-kalamin nas, segala macam perkataan manusia. Di mana? Dalam pelajaran usul fikih nanti antum akan belajar bahwa nakirah fi siyaqin nafyi ta'ummu. Dalam pelajaran balaghah dan bisa jadi di pelajaran usul fikih, jadi lebih tepatnya di pelajaran usul fikih, dan bisa antum pelajari mungkin di usul tafsir dan lain sebagainya. Itu disebutkan di sana ada kaidah an-nakirah fi siyaqin nafyi ta'ummu. Ketika ada lafaz nakirah didahului dengan kata yang bermakna tidak atau bukan, maka hal itu menjadi bersifat umum. Disebutkan di dalam hadis la yasluhu, di sini bersifat an-nafyu. Syai'un di situ nakirah. Maka nakirah di dalam bentuk nafyu itu bersifat umum, mencakup semua jenis perkataan. Wa kadzalika ubirna bis-sukut mutlaqun yasduqu ala dzalika wa nuhina anil kalam jam'un wa nuhina anil kalam. Di situ disebutkan, di situ ada al kalam didahului dengan alif lam fayufidu al umum, sehingga larangan itu bersifat umum, tidak hanya untuk orang-orang yang sengaja berbicara di dalam sholatnya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah. Beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu lirrijali wat tasbih lin-nisa. At-tasbih lirrijal wat tasbih lin-nisa. Tasbih itu untuk laki-laki dan bertepuk tangan itu untuk perempuan. Hadis ini adalah isyarat untuk makmum atau untuk orang yang sholat, apabila ketika dia sholat ia mendapati hal penting yang harus diingatkan, entah itu imam atau itu entah orang lain di luar sholat. Bisa jadi imam yang melakukan kesalahan, maka kita beri dia peringatan. Dengan apa? Kalau kita sebagai laki-laki maka dengan tasbih. Kalau ada perempuan maka dia dengan tepuk tangan, dengan menepuk tangannya. Wazada Muslim fi riwayah fi shalah. Tasbih dan tasbih itu ketika di dalam salat. Disebutkan di dalam kitab I'lamul Anam Syarh Bulughul Maram min ahaditsil ahkam, dalal hadis ala anna man nabaha syai'un fi shalah ay hadatha syai'un minal muhimmat ka'idnihi lid-dakhil aw indarihi lil a'ma aw tanbihi lil imami min sahwihi farrajulu yusabbih yaqulu subhanallah wal mar'atu tusaffik wa kayfiyatu tasfiqiha an tudraba bi asbu'aini min yaminihi ala kaffihil yusra. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mendapati sesuatu yang urgen di dalam sholatnya, seperti ada orang yang izin masuk ke rumah atau ingin memperingatkan seorang yang buta. Misalnya ada seorang yang buta berjalan di depan kita dan di depan kita itu tempatnya tidak aman. Apabila terus dia melangkah, dia akan terjatuh ataupun terkena musibah. Maka itu juga boleh kita beri peringatan. Tidak hanya untuk imam, ya. Untuk orang yang tidak sholat, pokoknya orang yang berada di sekitar kita, itu bisa kita beri peringatan dengan menggunakan tasbih. Subhanallah. Jadi ketika antum nanti berjalan di dekat orang yang sholat, tiba-tiba orang itu mengucapkan subhanallah, maka antum harus berhenti dan memperhatikan kira-kira ada apa. Ketika jadi imam, antum juga seperti itu. Para makmum mengucapkan subhanallah, antum harus mengingat-ingat di sini ada kesalahan apa, ada peristiwa apa sampai makmum mengucapkan subhanallah. Aulit tanbih lil imam min sahwihi, atau untuk memperingatkan imam ketika imam tersebut lupa dengan mengucapkan subhanallah, sedangkan perempuan dengan menepuk kedua jarinya, jari kanannya ke atas tangan kirinya. Itu bisa mengucap bersuara. Dua jari. Asbu'aini. Ya, seperti itu. Itu jangan dilakukan karena itu untuk perempuan. Ya. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muttarif bin Abdullah bin Asy-Syikhir an abihi. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya ini?
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai. Mutari berkata, ia meriwayatkan dari bapaknya, saya melihat, yaitu bapaknya yang melihat, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, dan di dalam dada beliau terdengar suara gejolak seperti golakan air mendidih dalam periuk karena beliau menangis. Karena beliau menangis. Di antara antum ada yang sampai pernah menangis sebagaimana Rasulullah menangis? Dadanya itu bergemuruh, terisak-isak, sampai orang yang di sampingnya mendengarkan suara yang ada di dadanya. Ada? Kalaupun ada, saya yakin itu bukan karena Allah. Ya, semoga nanti kita bisa mengikuti Rasulullah, takut sebagaimana Rasulullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan di dalam kitab ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya tangisan itu tidak membatalkan sholat meskipun mengeluarkan suara. Di dalam sholat ketika antum menangis, meskipun di situ ada suara yang keluar, itu tidak membatalkan sholat antum. Dengan syarat apa? Tangisan tersebut itu adalah bukti antum takut kepada Allah. Tangisan tersebut timbul karena antum takut, karena kekhusyuan antum di dalam sholat, bukan karena menangisi orang lain yang telah meninggal atau menangisi musibah yang telah menimpa diri antum. Ya, itu memiliki hukum sendiri. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis berkaitan dengan perintah untuk orang yang sedang sholat untuk menghalangi orang yang akan lewat di depannya. Hadis Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani, madkhalun bil laili wa madkhalun bin nahar, fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli yatanahnahu li, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, saya mempunyai dua waktu untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila saya mendatangi beliau, idza ataituhu, apabila saya mendatangi beliau, wa huwa yusalli, sedangkan beliau sedang salat, ya tanah nahali, beliau berdeham kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ibnu Umar itu beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Bilal mengenai
bagaimana kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab salam, ketika ada orang yang salam kepada beliau sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Beliau pun menjawab, Bilal menjawab, beliau melakukan begini, dan dia membentangkan telapak tangannya, dibentangkan. Nah, kedua hadis ini itu menjadi pengecualian dari hadis yang kita baca sebelumnya di awal. Jadi yang pertama tadi, semua kalam itu dilarang, semua perbicaraan dan semua interaksi antara seorang dengan orang lainnya itu dilarang di dalam sholat. Dan ini adalah di antara pengecualiannya. Pengecualian yang pertama tadi adalah ketika ada hal urgen yang harus diperingatkan. Misalnya ada orang yang buta atau ada orang yang izin untuk masuk. Maka kita memberi isyarat dengan tasbih. Kemudian di sini pengecualian berikutnya adalah dengan yang diriwayatkan oleh dalam hadis Ali itu berdehel. Kemudian yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar adalah dengan menggunakan isyarat. Isyarat itu di sini dikecualikan dari hadis yang tadi pertama kita baca. Disebutkan di dalam kitab I'lamul Anam, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu ala jawazi tanahna fi shalah di amrin yuhtaju ilaihi ka idnin lidakhil aw tanbih wa bil aula li islahi saut bil qiraah wa huwa riwayatun an Imam Ahmad wa huwa mukhtar indal Malikiyah la yubtilu tanahna as-shalah ma lam yakun katsiran aw mutalaiba. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkan untuk berdehel ketika sholat. Di amrin, untuk perkara-perkara yahtaju ilaihi yang dibutuhkan. Yahtaju diperlukan. Seperti idnin liddakhil, izin untuk orang yang ingin masuk. Jadi ketika antum ingin masuk rumah seseorang, di dalamnya itu ada orang yang sedang sholat, kemudian antum dengarkan dehemnya, maka itu merupakan salah satu bentuk izin dia untuk antum masuk. Ini adalah perkara yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Yang membolehkannya adalah riwayatun an Imam Ahmad. Ada sebagian riwayat dari Imam Ahmad dan juga qaul di mazhab Malik. Ya. Akan tetapi kita sebutkan di sini ada perselisihan antara hadis ini dengan hadis yang tadi pertama kita baca. Nah, ketika ada dua hadis yang saling berselisih, bertentangan maknanya, maka di situ terbuka peluang adanya perselisihan antar ulama dalam mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Itu nanti akan timbul perselisihan di antara ulama. Jadi salah satu di antara sebab perselisihan antar mazhab, perselisihan pendapat seorang ustadz dengan ustadz yang lain ada dengan adanya beberapa hadis atau beberapa ayat yang terlihat bertentangan maknanya. Nah, sehingga dalam mengkompromikannya itu terlahirlah beberapa pendapat. Contohnya di sini antara hadis yang pertama kita baca dengan hadis yang sekarang kita baca itu terdapat perbedaan. Nah, sehingga di sini ada ulama yang menyatakan ini hadis mengkhususkan hadis yang pertama. Ada juga ulama yang berkata hadis yang pertama
itu lebih umum dan kita mengamalkan hadis itu daripada hadis yang ini. Nah, sehingga jumhur ulama dhahaba aktsar ila annahu in dhahara bihi harfani mithlu batala shalah. Sehingga apabila ini pendapat jumhur ya, apabila ketika kita berdehem itu keluar dua huruf, terdengar seperti dua huruf, maka sholatnya batal. Itu pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Sedangkan di sini di dalam kitab disebutkan perkataan yang paling mendekati kebenaran, in kana madfu'an li islahi sautihi la syai'a fi. Kalau dia berdehem untuk memperbaiki bacaan salatnya, untuk memperbaiki, semula dia tidak bisa membaca kecuali dengan berdehem, maka itu tidak membatalkan salatnya. Bi annahu bihadza yasiru minas shalah. Karena dalam kondisi seperti ini, maka berdehem itu benar-benar termasuk di dalam hal yang memperbaiki salatnya. Wa illa tubtilu bihi shalah in hasala bihi hafa. Kalau bukan karena alasan tersebut, maka apabila timbul dua huruf, maka sholatnya batal. Nah, hadis yang kedua, adalah hadis Bilal ala annal musalli yaruddu ala man yusallim alaihi bi isyaratin biyadihi bi an yabsata kaffaihi wa yaj'alu batnahu asfal wa dhahrahu ilal fawq kama fassarahu rawi al-hadits wa bihi qala al-thalatha wa ba'du a'immatul hanafiyah wa ikhtara al-baqun annahu yukrah wa la tufsidu bihi shalah lima fi ahaditsil ukhra allati tahsuru as-shalah bidzikri wal qur'ani wa ghairi dzalika mimma sabaq. Nah, hadis ini merupakan dibolehkan bagi seorang ketika dia mendengar ada yang salam kepadanya sedangkan dia dalam keadaan sholat, maka dia boleh menjawabnya dengan menggunakan isyarat. Sedangkan sebagian ulama itu memakruhkan hal tersebut dengan berdasarkan dalil hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya di awal. Allati tahsuru shalah bidzikri wal qur'ani wa ghairi dzalika mimma sabaq. Wa amma idza radda salamu bil qawli fatubtilu salatu ittifaqan. Sedangkan apabila dia menjawab salam tersebut dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ijma ulama, kesepakatan ulama, salatnya itu batal. Ya, menjawab salam di dalam salat itu membatalkan salat berdasarkan ittifaq, kesepakatan ulama. Itu tadi yang berkaitan dengan interaksi antara seseorang dengan orang lainnya di dalam sholat. Secara umum dilarang dan ada beberapa kondisi yang dimana di situ diperbolehkan untuk berinteraksi, ya, dengan isyarat atau dengan tasbih, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang tadi telah kita baca. Hadis yang berikutnya ini akan berkaitan dengan gerakan. Ketika kita bergerak, ketika kita sholat kemudian kita bergerak, melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, apakah semuanya itu bisa membatalkan sholat? Nah, di sana ada rinciannya nanti. Kita akan membaca di riwayat hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abi Qatadah.
Diriwayatkan oleh Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Wa huwa hamilu Umamah binti Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As ibn Rabi'ah ibn Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaih. Wa li Muslim fi riwayah raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umman nasa wa Umamah bintu Abil As nuqtah ila akhir. Karena Rasulullah pernah yusolli salat wa huwa, sedangkan beliau menggendong hamilun ay menggendong Umamah binti Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anaknya yang bernama Zainab. Idza sajada ketika beliau sujud wada'aha, beliau meletakkan Umamah, wa idza qama hamalaha, apabila ia berdiri qama hamalaha, Umamah pun digendong. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wa huwa ya ummun nas bil masjid, sedangkan beliau sedang mengimami orang-orang di dalam masjid. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi shalah al hayatu wal aqrab. Uqtulu, bunuhlah al-aswadain, dua binatang hitam, sekalipun fi shalah, di dalam salat. Apa yang dimaksud dengan dua hewan warna hitam? Yang dimaksud dengan al-aswadaini di dalam hadis ini adalah al-hayyatu wal aqrab, ular dan juga kalajengking. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang empat wa Ahmad kadzalika wa sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dua hadis ini membahas tentang gerakan-gerakan yang dibolehkan di dalam salat. Di sana ada beberapa gerakan yang memang diperbolehkan dan dirukhsah untuk dikerjakan ketika kita sedang salat. Yang pertama adalah ketika menggendong bayi. Yang kedua adalah ketika ada ular ataupun kalajengking. Disebutkan bahwa dalal hadis bi dhahirihi ala wujubi qatlil aswadaini fi shalah. Hadis ini menunjukkan bahwa diwajibkannya membunuh dua macam hewan. Yang pertama adalah ular dan yang kedua adalah kalajengking. Wa summiya bihadzal ismi li wujudi hadzal laun fihima. Disebut sebagai al-aswadain karena memang keduanya berwarna hitam. Taghliban lahu ala ghairihi. Ketika ada beberapa warna tetapi di situ yang mencolok adalah warna hitam, maka kita lebih mengedepankan apa yang menjadi mayoritas, yang banyak tersebut. Sebagaimana disebutkan di sini, ular itu sebenarnya banyak macamnya, banyak warnanya, tetapi seringkali ular itu berwarna hitam, maka oleh karena itu ular disebut sebagai aswad. Begitu juga dengan kalajengking.
Sedangkan hadis Umamah itu disebutkan dalilun ala annahu yajuzu hamlu sabi was sabiyah wa ghairuhuma minal hayawan al-zahir at-tahir fi salatil fardi wan nafli wa yajuzu dzalika lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Hadis itu menunjukkan bahwa bolehnya menggendong anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga boleh membawa hewan apa saja yang penting suci di sholat sunnah ataupun di sholat wajib, baik menjadi imam ataupun ketika menjadi makmum ataupun sedang sendiri. Istashkal al-hadis ala madhabil jumhur li'annahum yubtiluna shalah bi kasratil harakati wa hadzal hamlu wal wad'u qad fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaba ba'dul ulama anil hadis bi annahu khusus lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalilu ala khususiyati annahu sallallahu alaihi wasallam qad alima anna lan tahdutha najasa fi asna'is shalah wa dzalika bittila'illahi iyyahu fa kana al-hamlu khususiyyah lahu. Hadis yang pertama tadi kita baca yang berkaitan dengan gerakan di dalam sholat itu bertentangan dengan madhab sebagian besar ulama. Secara zahirnya bertentangan. Kenapa? Karena jumhur ulama, kebanyakan ulama itu melarang atau menyatakan bahwa gerakan yang banyak itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan di dalam hadis Umamah itu beliau menggendong Umamah, kemudian meletakkan, menggendong lagi, kemudian meletakkan lagi. Itu seakan-akan apa? Gerakan di luar sholat itu diperbolehkan. Sedangkan ulama itu berpendapat tidak boleh. Tidak boleh ada gerakan yang banyak, gerakan di luar sholat yang dilakukan secara terus menerus di dalam sholat itu tidak boleh. Sedangkan hadis menunjukkan boleh asalkan itu diperlukan. Nah, di sini ulama berdalil bahwa apa yang beliau lakukan, apa yang Rasulullah lakukan bersama dengan Umamah itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah saja yang boleh melakukannya, sedangkan umatnya tidak boleh. Kita sebagai umatnya itu tidak boleh. Kok bisa demikian? Apa dalil itu hanya berlaku untuk Rasulullah? Mereka pun menyebutkan bahwa namanya bayi perempuan ataupun bayi laki-laki itu bisa dipastikan tidak bisa menahan kencing, tidak bisa menahan buang air. Jadi bisa sewaktu-waktu nanti akan buang air yang mana hal itu merupakan najis. Nah, di sini Rasulullah membawa Umamah itu karena beliau mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Umamah itu tidak akan melakukan hal-hal tersebut ketika beliau sedang sholat, sehingga beliau pun membawanya. Itu menunjukkan bahwa itu hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang menjadi alasan ulama menyatakan bahwa hadis banyak bergerak di dalam sholat itu dapat membatalkan sholat. Namun di sini alasan ini tentu saja dhaif. La yafadhu hadzal jawab. Li'anna al-bahtha fi jawazi hamlil gulam fi shalah
wala madhal lima dzakaruhu fihi ala anna al-khususiyah allati dzakaruha laysat musallamah di annahu yuhtamal annahu sallallahu alaihi wasallam hamala fawra qada'i hajatiha wa minal ma'hud adatan ay yastamirra tif muddatan ba'da qada'i hajati duna hadath. Sedangkan di sini penulis menyebutkan bahwa pendapat ulama dengan hadis ini itu sebenarnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jadi tidak perlu ada tidak perlu membenturkan perkataan atau pendapat ulama dengan hadis yang sedang kita baca ini. Kenapa bisa demikian? Karena pada hakikatnya ketika kita menggendong kemudian meletakkan itu adalah gerakan yang sedikit. La yastad'i kathratal harakat al mutawaliyah. Itu tidak memerlukan gerakan yang banyak yang dilakukan terus-menerus. Cukup dengan satu gerakan maka kita sudah bisa menggendong. Cukup dengan satu gerakan kita sudah bisa meletakkan bayi. Nah, sehingga pendapat ulama itu tidak bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca ini. Sehingga menggendong bayi itu tidak membatalkan sholat sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, dan juga tidak bertentangan dengan pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa gerakan banyak yang dilakukan secara terus-menerus di dalam sholat itu dapat membatalkan sholat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa laysa fihi ma yukhalifu qawaid asy-syar'i li'anna al-adami tahirun wa ma fi jawfihi minan najasah ma'fun anhu liqaunihi fi ma'idatihi wa thiyabul atfal wa ajsaduha ala tahara wa dalalatu syar' mutadahiratun ala hadha wal af'alu fi sholati la tubtiluha idza qallat aw tafarraqat. Fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan li jawazi wa tanbihan bihi ala hadhihi al-qawaid allati dzakartuha. Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi bahwa di dalam hadis itu tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan kaidah syariat. Karena pada dasarnya orang bayi yang sedang dibawa Rasulullah ini pada dasarnya hukumnya adalah tahir, suci. Sedangkan apa yang ada di perutnya berupa kotoran itu ma'fun anhu, dimaafkan. Kenapa? Karena itu masih berada di dalam pencernaannya. Begitu juga dengan baju, kemudian tubuh itu suci juga. Nah, sehingga wa af'alu fi shalah la tubtiluha idza qallat. Kemudian juga disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan apabila sedikit itu tidak membatalkan salat. Au tafarraqat, begitu juga gerakan yang banyak akan tetapi gerakan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus, maka hal itu tidak membatalkan salat. Sehingga dengan ini maka menggendong ataupun meletakkan bayi itu tidak membatalkan salat. Nah, hal ini dilakukan oleh Rasulullah itu untuk salah satu bentuk penjelasan diperbolehkannya hal tersebut sehingga tidak memberatkan umatnya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian kita menjadikan hadis ini dengan alasan hadis ini kok kita malah main-main dalam sholat. Jangan sampai. Rasulullah saja menggendong anak, kemudian meletakkan, ya kita cuma mainan kok begini, masa sholat kita batal? Jangan sampai ada antum yang berpendapat seperti itu. Ya, jangan jadikan hadis ini
sebagai alasan untuk main-main di dalam salat. Karena antum tidak memiliki dalil di sini. Rasulullah melakukan hal itu sesekali. Kemudian gerakannya juga tidak banyak. Ya. Jangan mempermudah melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam salat. Di sini disebutkan falaisa lil abithina fi shalah dalil. Maka orang-orang yang main-main di dalam salatnya, banyak gerak, banyak garuk-garuk, banyak bercanda, itu tidak bisa berdalil dengan dalil ini. Kenapa? Ya karena yang tadi telah kita sebutkan. Wala lahum salafun fil madzahib al-islamiyah. Tidak ada satupun dari mazhab Islam yang berpendapat sebagaimana pendapat mereka. Walakinnahum yasiruna ala madhabi syaitan. Lalu ketika kalau tidak sesuai dengan pendapat mazhab yang sudah ada, lalu mereka ini berjalan berpendapat dengan mazhabnya siapa? Hum yasiruna ala madhabi syaitan. Di sini disebutkan mereka itu pakai mazhabnya setan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil tifat fi shalah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, orang yang banyak menoleh di dalam salatnya. Ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abd. Itu adalah gangguan setan yang terjadi ketika seseorang sedang sholat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu ahkam. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dalam membahas sutratu al-musalli. Barakallahu li fi wa barakallahu li wa lakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.